ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jauhilah khamr. Apa sebab? Karena khamr ini anak kunci dari semua pintu keburukan. Dan ini diterangkan oleh Allah pada ayat yang berikutnya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Pada khamar, pada judi, syaitan tidak ada lain. Apa yang diinginkan dari kita ketika kita mengkonsumsi khamar, ketika kita melaksanakan judi? Akan menciptakan sebuah keburukan, sebuah kejahatan, yaitu saling bermusuhan, yaitu saling benci. Ya. Dan ini terjadi, pembunuhan gara-gara mabok, banyak baca di berita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Mafashiwars, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 5 perkara yang menjadi perhatian penting di dalam agama kita, yaitu Islam. Pertama, ad-din, agama. Yang kedua, nyawa. Dan yang ketiga adalah akal. Dan yang keempat, al-ird, sucinya keturunan. Dan yang kelima adalah harta. Perhatian Islam ya mewajibkan kita untuk menjaganya. Demi kita menjaganya, Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat syariat-syariat. Dan kalau kita melanggar ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukumannya bagi kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Selain itu, apa yang diperhatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari 5 perkara ini, ternyata manusia sendiri setelah dia menelitinya, setelah dia menganalisanya, mau tidak mau secara akal, mau tidak mau secara natural, manusia ini penting untuk dijaga. Karena kalau tidak dijaga akan menimbulkan berbagai macam bahaya. Salah satu dari 5 ini yang perlu diperhatikan tadi yang sudah kita sebutkan adalah akal. Ya. Ulama kita menyebutkan kewajiban kita untuk menjaga akal kita ini. Karena apa? Karena akal aslun min jami'il masalih, adalah salah satu sumber daripada berbagai macam kemaslahatan. Coba kita lihat di sekitar kita. Pesawat terbang lahir, muncul, tercipta karena adanya akal yang cerdas. Akal ini tidak muncul sendiri, kecerdasan akalnya tidak muncul sendiri. Tentu dia mengkaji apa yang sudah Allah tunjukkan di muka bumi ini, baik tertulis dalam Al-Quran maupun yang bisa dibaca dari semua ciptaan Allah yang Allah tampakkan kepada kita. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita ayat-ayatnya, petunjuk-petunjuknya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam kehidupan kita dari ciptaan-ciptaannya. Untuk apa Allah tunjukkan itu semua? Agar kita berpikir. Berpikir bagian penting di dalam Islam. Ya. Bagaimana mereka akan berpikir kalau akalnya sakit, kalau akalnya tidak sehat? Oleh karena itu, sekali lagi, Islam memperhatikan penjagaan terhadap akal ini. Salah satu bentuk konkret Allah subhanahu wa ta'ala ya memerintahkan kita untuk menjaga akal. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan tegas dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Tidak lain, khamar, judi, ansab, berhala, ya, azlam, koncangan yang dimana engkau gunakan untuk menentukan takdirmu, apa yang harus engkau lakukan, itu bagian daripada amalan-amalan syaitan. Fajtanibu, jauhilah ya, agar kalian beruntung. Mendukung ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jauhilah khamr. Apa sebab? Karena khamr ini anak kunci dari semua pintu keburukan.
Dan ini diterangkan oleh Allah pada ayat yang berikutnya. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Pada khamar, pada judi, syaitan tidak ada lain. Apa yang diinginkan dari kita ketika kita mengkonsumsi khamar, ketika kita melaksanakan judi? Akan menciptakan sebuah keburukan, sebuah kejahatan, yaitu saling bermusuhan, yaitu saling benci. Ya. Dan ini terjadi, pembunuhan gara-gara mabuk, banyak baca di berita. Silakan saja buka linknya. Berapa banyak pembunuhan, berapa banyak orang tua membunuh anaknya gara-gara mabuk, berapa banyak anak membunuh dan melawan orang tuanya gara-gara mabuk. Silakan saja, ya, kita teliti sendiri dalam berita yang fakta dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berpikir ulang ketika ada di antara kita seorang penguasa yang melegalkan minuman ini, ya, yang melegalkan minuman keras ini, yang melegalkan segala sesuatu yang memabukkan. Kita semua sepakat narkoba tidak boleh, ya, di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kenapa? Karena narkoba memiliki bahaya baik kepada tubuh kita, terkhusus pada akal kita, agar cara berpikir kita ini sehat, ya, agar cara berpikir kita ini sehat. Dan minuman keras sama halnya dengan narkoba, mereka ini satu saudara. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin haram, segala hal yang memabukkan adalah haram. Narkoba haram, ya, begitu juga dengan segala macam bentuk minuman atau makanan yang memabukkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini kita perhatikan, ya. Apalagi naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, mabuk ini baik yang disebabkan oleh minuman keras ataupun obat-obat yang terlarang, banyak terjadi pemerkosaan, banyak terjadi perbuatan-perbuatan keji. Dan ini sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru ummul khaba'ith, ya, ummul khaba'ith. Khamr itu induk dari semua kekejian, ya, dari semua hal yang menjijikkan dalam kehidupan kita. Perzinahan, perselingkuhan, ya. Apalagi anak-anak muda kita, bagaimana mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, ya. Tapi sayangnya banyak manusia juga yang berpikir ada negara-negara yang minum khamr tapi maju. Sekali lagi, Islam tidak hanya melihat kehidupan dunia. Oleh karenanya, khamr tidak cuma bahaya untuk kehidupan dunia, ada yang perlu kita perhatikan pada ayat Allah yang berikutnya, wa yasuddakum an dzikrillah. Syaitan kepengen pada khamr dan judi ini apa? Memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dia lupa dengan Allah, tentu dia akan lupa dirinya, seolah-olah dia merasa akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Dia seolah-olah berbuat dosa itu tidak masalah, hak-hak saya. Dia lupa bahwasanya dibalik, ya, dibalik kesalahan yang dia lakukan, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, terkait dengan kemaslahatan agama, selain dia lupa dengan Allah, ya, wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan juga salat. Sekalipun dia mabuk, sekalipun dia salat dan dalam kondisi mabuk, tidak sah. Wala taqrabus salata wa antum sukara, ya, wala taqrabus salata wa antum sukara, ya. Kita tidak boleh mendekati salat sedangkan kita dalam kondisi mabuk. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita perhatikan, ya, kita perhatikan jangan sampai khamar ini bagian daripada kehidupan kita. Apalagi kalau khamar ini, ya Allah, menjadi kebiasaan kita, ya, karena sudah dilegalitas oleh pemerintah kita, ya, adanya ketentuan bahwasanya perdagangan minuman keras ini dibolehkan. Ini akan berbahaya. Ini bisa mengajak orang kepada keburukan perbuatan dosa. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, mudminul khamri in mata, orang yang senantiasa mabuk atau mengkonsumsi khamr, kalau mata, laqiyallahu ka'abidil wasan, dia akan berjumpa kepada Allah seperti dia menyembah berhala. Ini kalau dia nanti mati. Tapi ingat, ya, sekali lagi, jangan sampai kita
ya, termasuk orang-orang yang mudminul khamri. Sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW, la'anallahu al-khamra, Allah telah melaknati khamr, wa syaribaha, peminumnya, wa saqiha, yang menuangkannya, wa mubta'aha, yang menjualnya, yang membelinya, wa ba'i'aha, yang membelinya, wa asiraha, yang membuatnya, wa mu'tasiraha, ya, segala sesuatu yang menjadi sebab untuk terbuatnya khamr, wa hamilaha, pembawanya, wal mahmulata ilaihi, dan segala macam sarana yang terbawanya, yang menjadi sebab terbawanya minuman khamr ini sampai dalam meja kita, sampai dalam kehidupan kita. Dalam riwayah ditambahkan wa akila thamaniha, dan yang makan uang atau harga daripada minuman khamr. Oleh karenanya saya hanya meminta sebagai orang yang mencinta negeri ini kepada para penguasa, kepada para kita semua, apapun tujuanmu, untuk ekonomi kah, untuk apapun, khamr adalah buruk, baik menurut agama maupun menurut kesehatan badan, baik menurut agama maupun menurut ahli kesehatan. Tinggalkan dan jauhilah. Ingat, ketika kita melegalkan salah satu keburukan, kita tidak hanya berdosa ketika kita melegalkan itu, semua orang yang berdosa dari apa yang kita legalkan akan menjadi bagian untuk kita dosa-dosa mereka. Rasulullah SAW bersabda, man sanna sunnatan sayi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang memfasilitasi satu keburukan, apa yang dia fasilitasi akan menjadi dosanya, dan orang yang menggunakan fasilitas dosanya, setiap orang yang berdosa dari fasilitasnya, maka dosa-dosa mereka akan menjadi bagian orang yang memfasilitasinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemerintah kita, penguasa-penguasa kita yang menentukan kebijakan bisa berpikir ulang dan mencabut legalitas ini. Dan saya mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita dukung penolakan atas legalitas minuman keras ini. Jaga anak-anak kita, jaga masyarakat kita, agar mereka tetap memiliki akal yang sehat, akal yang cerdas. Percuma pendidikan apabila minuman keras tetap dilegalkan. Demikian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.